Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang peristiwa terbunuhnya Ka'ab ibnul Ashraf. Tatkala kaum muslimin mengalami kemenangan dalam peperangan Badar, Ka'ab ibnul Ashraf melihat para tawanan perang yang terdiri dari kaum musyrikin dibawa ke gunung. Lalu ia keluar dari kota Madinah menuju ke Mekah dengan tujuan menemui orang-orang Quraisy. Setelah bertemu dengan mereka, ia menangisi orang-orang yang telah mati dari kalangan mereka dan menganjurkan agar mereka memerangi kaum muslimin lagi. Maka Rasulullah SAW berkata, "Siapakah yang akan menghukum Ka'ab ibnul Ashraf? Sebab sungguh ia telah menyakiti Allah dan Rasulnya." Kemudian Muhammad ibnu Maslamah al-Ausi berkata, "Apakah engkau suka jika aku membunuhnya?" Rasul menjawab, "Iya." Muhammad ibnu Maslamah berkata, "Akulah yang akan membunuhnya demi engkau. Tetapi sebelumnya izinkanlah kami nanti mengatakan sesuatu kepadanya, supaya kami dapat menguasainya." Rasulullah SAW memberi izin kepada Muhammad ibnu Maslamah untuk melakukannya. Kemudian Muhammad ibnu Maslamah keluar bersama 4 orang dari kaumnya sendiri, sehingga ia datang menemui Ka'ab. Lalu Muhammad ibnu Maslamah berkata kepada Ka'ab ibnul Ashraf, "Sesungguhnya Nabi Muhammad telah meminta zakat kepada kami, dan ia benar-benar telah membuat susah kami. Karena itu kami datang kepada engkau untuk meminjam uang." Ka'ab ibnu Ashraf berkata, "Tetapi mengapa engkau masih mengikuti agamanya juga?" Muhammad ibnu Maslamah menjawab, "Sesungguhnya kami mengikutinya sekadar ingin tahu sampai di mana akhir perkaranya. Oleh sebab itu kami tidak mau meninggalkannya. Kami datang ke sini dengan maksud mau meminjam dari engkau 1 atau 2 wasak." Ka'ab ibnu Ashraf berkata, "Ya, boleh saja, asalkan kalian memberikan jaminannya kepadaku." Mereka berkata, "Jaminan apa yang engkau ingini?" Ka'ab menjawab, "Berikanlah wanita-wanita kalian kepadaku sebagai jaminannya." Mereka berkata, "Bagaimana kami harus memberikan jaminan wanita-wanita kami kepada engkau, sedangkan engkau adalah orang yang paling ganteng?" Ka'ab berkata, "Baiklah, kalau begitu berikanlah anak-anak laki kalian kepadaku sebagai jaminannya." Mereka menjawab, "Bagaimana kami harus memberikan anak-anak laki-laki kami kepadamu sebagai jaminannya? Niscaya salah seseorang dari mereka akan mengatakan dengan nada memaki bahwa dirinya dijadikan sebagai jaminan hanya sekedar dengan 1 atau 2 wasak saja. Ini adalah aib bagi kami. Akan tetapi, bagaimana bila kami memberikan jaminannya kepadamu berupa senjata?" Akhirnya Ka'ab setuju. Lalu Muhammad ibnu Maslamah berjanji bahwa pada suatu malam ia akan mendatanginya. Pada malam itu, Muhammad ibnu Maslamah mendatanginya bersama Abu Nailah, yaitu saudara persusuan Ka'ab, Ibad ibnu Bish, Al-Harith ibnu Aus, dan Abu Abbas ibnu Jabar, semuanya dari kabilah Aus. Lalu Muhammad ibnu Maslamah memanggilnya. Ka'ab bermaksud turun dari rumahnya menemui Muhammad dan kawan-kawannya. Tetapi tiba-tiba istrinya berkata, "Hendak kemanakah engkau malam-malam begitu? Ingat bahwa engkau adalah orang yang sedang dalam keadaan berperang." Ka'ab ibnul Ashraf menjawab, "Sesungguhnya orang-orang yang memanggilku itu adalah keponakanku sendiri, Muhammad ibnu Maslamah, dan saudara sepersusuanku, Abu Nailah. Sesungguhnya orang yang mulia itu, jika diajak berperang sekalipun pada malam hari, niscaya ia akan menyambutnya." Muhammad ibnu Maslamah berkata kepada teman-temannya, "Apabila ia mendatangiku, aku akan memegang rambutnya, kemudian aku menciumnya.
Apabila kalian melihat aku benar-benar telah memegang kepalanya, kalian harus menetaknya dengan pedang. Ka'ab turun dari rumahnya menemui mereka, seraya menyandang pedangnya dan memakai minyak kasturi. Muhammad ibnu Maslamah berkata, "Aku belum pernah mencium harumnya, wangian seperti saat ini. Bolehkah aku mencium kepalamu?" Ka'ab ibnu Ashraf menjawab, "Ya, boleh saja." Maka Muhammad ibnu Maslamah segera mencium kepalanya. Setelah Muhammad ibnu Maslamah berhasil memegang kepalanya, ia berkata kepada teman-temannya, "Cepatlah kalian bunuh dia." Lalu mereka pun segera membunuhnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan kaum muslimin dari kejahatan perbuatan-perbuatan Ka'ab yang biasa dilancarkannya terhadap mereka. Muhammad ibnu Maslamah dan kawan-kawannya memberitahukan kepada Rasulullah bahwa tugas mereka telah dilaksanakan dengan baik. Terbunuhnya orang celaka itu pada bulan Rabiul Awal. Bila melihat ada seseorang pemimpin suatu kabilah yang berbuat khianat dan bermaksud jahat serta hendak menimbulkan peperangan, Rasulullah mengirimkan seseorang untuk membungkam kejahatannya. Rasulullah SAW telah berbuat hal yang serupa terhadap Abu Auf, yaitu seorang Yahudi yang sikapnya sama dengan Ka'ab ibn al-Ashraf, yaitu tukang menghasut. Dan itulah sejarah kisah terbunuhnya Ka'ab ibn al-Ashraf. Ia merupakan seorang penghasut di masa Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.